dihancurkan. Oleh nama Yesus, kutuk penyakit dipatahkan. Oleh nama Yesus, sungguh berkuasa karya Yesus disalib. Karyamu megah saat kau kalahkan maut. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, lebih besar dari kuasa manapun. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata di hidupku. Semua ikatan dihancurkan. Oleh nama Yesus, kutuk penyakit dipatahkan. Oleh nama Yesus, sungguh berkuasa karya Yesus disalib. Karyamu megah saat kau kalahkan maut. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, lebih besar dari kuasa manapun. Tuhan yang di dalam kami Yesus, Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata di hidupku. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Mari kita angkat kedua tangan kita. Yes, Jesus. Berkuasa di dalamku, lebih besar dari kuasa manapun. Hanya Engkau Tuhan. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, lebih besar dari kuasa manapun. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata di hidupku. Yes. Yes, terima kasih ya Tuhan, kami percaya hanya Engkau yang ada di dalam kami ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari semuanya katakan amin. Yes. Halo semua, welcome to Alpha Omega Church Teens Online Service. Gimana kabarnya kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik saja ya. Welcome buat kalian yang baru pertama kali tuning in di YouTube kita. Jangan canggung ya dengan cara kita bernyanyi, tepuk tangan, lompat-lompat, maupun mendengarkan bahasa yang belum kalian dengar. Berikut ada pengumuman yang perlu aku sampaikan dan kalian semua perhatikan. Yang pertama, YouTube kita bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa ya teman-teman, YouTube kita udah bisa diakses pukul 7 pagi setiap hari Minggu. Yang kedua, buat kalian yang sudah rindu untuk persembahan, kalian bisa persembahan lewat transfer rekening di bawah ini. Yang selanjutnya, untuk komsel, kalian juga bisa untuk berkomsel lewat online atau offline, tergantung komsel kalian masing-masing ya. Itu saja pengumuman yang aku bawakan. Ke acara selanjutnya ya. Halo semuanya, gimana nih kabarnya dalam 1 minggu ini? Kita berharap kita tetap sehat-sehat.
jaga diri, dan tentunya tetap antusias dan semangat ya. Mari kita terus nontonin online service teens kita, jangan lewatkan ya. Nah, kita mau review sebentar nih. Kalau minggu lalu dibahas mengenai yaitu siapa yang di tempat ini nih. Ya, let God lead you. Gimana kita diajarkan bahwa kita perlu iman dan juga perlu hikmat dalam kehidupan kita. Gimana Tuhan bisa membangun kehidupan kita dan memimpin setiap kehidupan kita. Dan di minggu ini kita akan belajar sesuatu yang menarik banget nih. Jadi minggu ini kita belajar mengenai yaitu gimana kalau kehidupan kita seringkali kita merasa capek banget. Mari kita tulis di kolom komentar di bawah ini, capek banget. Siapa yang mungkin capek banget? Mari kita tulis bawah ini. Nah, gimana message hari ini mengenai capek? Itu akan ada pesan yang luar biasa. Gimana justru waktu kita capek, Tuhan itu justru menguatkan kita semuanya. Let God strengthen you. Mari sama-sama kita ucapkan dimanapun kita berada. Let God strengthen you. Nah, kalau hari-hari ini, apalagi mungkin beberapa minggu yang lalu ya, waktu kita PSBB, khususnya yang kita di Surabaya, saya yang tinggal di Surabaya, banyak banget kita ngelihat di jalanan raya itu mobil lumayan sepi ya. Tapi kalau kita ngelihat banyak orang yang bersepeda nih. Nah, baru-baru ini saya itu mulai bersepeda lagi. Udah sekitar bisa dibilang 10 tahunan. Di akhir-akhir ini udah nggak pernah bersepeda. Dan dulu pun waktu kita bersepeda itu saya itu waktu masih zamannya pacaran dengan Pastor Elia. Nah, itu pun cuman bersepeda di keliling perumahan aja. Jadi cuman di area yang deket-deket aja, nggak yang jauh dan di jalan raya. Nah, tetapi karena akhir-akhir ini banyaknya orang bersepeda karena jalanan sepi, akhirnya kita diajak nih, yuk sepedaan yuk. Saya diajak sama suami saya yaitu Pastor Elia bersepeda untuk ke Tanjung Perak. Di mana rumah saya, posisi saya itu di Surabaya Barat, kan Darmo Permai. Nah, dari Surabaya Barat ke Tanjung Perak yang which is lumayan jauh, ya kan, untuk naik mobil kira-kira menempuh mungkin bisa 30 menit atau mungkin lebih tergantung macet atau enggak ya. Nah, tapi saya nggak pakai pikir panjang, walaupun udah nggak sepedaan bertahun-tahun, saya nggak pakai pikir panjang, ya udahlah, oke. Berangkatnya yaitu dari Darmo Permai, daerah rumah saya di Surabaya Barat, kira-kira sore jam 4. Ya, kita tahu lah ya kalau jam 4 sesepi apapun, tapi itu jamnya pulang kantor kan. Nah, tapi karena saya nggak berpikir panjang, saya pokoknya oke, ya udah, yuk. Tahu-tahu udah bertahun-tahun nggak bersepeda, tahu-tahu bersepeda yang cukup menempuh jarak yang lumayan panjang, lumayan lama. Nah, waktu saya mulai bersepeda, saya lumayan grogi nih. Gini ya rasanya ya, bersepeda di jalan raya, banyaknya sepeda motor, banyaknya motor lalu lalang. Saya kayak grogi gitu. Nah, begitu grogi, belum lagi kalau kita mau nyebrang, belum lagi kalau mau muter balik gitu kan, ada mobil di belakang, ada sepeda motor di belakang, itu membuat saya semakin grogi dan nafas saya semakin nggak karu-karuan. Dan apalagi kalau hari-hari ini harusnya kita pakai masker kan, maunya sih bersepeda pakai masker, tapi nggak kuat karena juga mungkin nafasnya udah grogi, nggak terbiasa, jadi malah kacau nih. Nah, singkat cerita, akhirnya sampailah di Tanjung Perak ya, dari Surabaya Barat sampai ke Tanjung Perak. Nah, waktu saya sampai di Tanjung Perak udah mulai kerasa agak kesel ya. Oke, terus semuanya cuman foto-foto gitu aja, dan kita pulang gitu kan, pulang lagi balik ke Surabaya Barat. Nah, memang di perjalanan itu saya juga cuman denger aja, katanya kalau kan lewat Maijen nih, dari Tanjung Perak ke daerah Darmo Surabaya Barat itu kita lewat yang namanya Jalan Maijen Sungkono, yang katanya itu ada 3 tanjakan yang lumayan harus perlu usaha nih. Nah, ini kan udah perjalanan pulang, begitu saya masuk ke Maijen, saya ngelihat, waduh, tanjakan yang pertama nih, gimana nih, kira-kira kuat gak ya? Saya berusaha sekuat tenaga, saya berusaha untuk mengayuh ini, tetapi dengan kondisi yang udah capek, ya kan? Dengan kondisi yang nafasnya udah gak karu-karuan. Akhirnya ya mau gimana lagi gitu kan, maunya pulangnya sih naik mobil, tapi ternyata nggak ada yang naik mobil, malu juga kan. Akhirnya mau nggak mau saya naik sepeda, dan begitu masuk Maijen,
begitu saya mengayuh kayak nafas saya udah nggak kuat nih. Saya berusaha untuk sekuat tenaga, tapi kayaknya kakinya udah mulai panas, mulai lemas. Dan juga saya merasa ini kayaknya nggak mungkin deh kalau ada 3 tanjakan. Ini udah baru 1 tanjakan, masih ada 2 lagi di depan. Gimana nih? Tapi karena ada Pastor Elia kan di belakang saya yang terus mendampingi, jadi akhirnya saya mau nggak mau udah give up lah, udah menyerah. Tuntun, ayo tolong, I need help. Saya bilang gitu. Tolong, saya udah nggak kuat. Jadi waktu itu Pastor Elia dia dorong punggung saya, paling nggak lumayan lah mengayuhnya, nggak kayak effort saya sendiri kan, tetapi ada bantuan dari Pastor Elia. Nah, waktu saya mengayuh, aduh gila capek banget. Nah, memang sih akhirnya sampai balik ke rumah, ya kan, ke Surabaya Barat. Tetapi di momen ini saya merasa, wah nggak bisa nih, I need help. Saya nggak mampu untuk kayuh sendiri. Saya nggak mampu karena saya juga nggak terbiasa. Maka saya merasa kayak lemes banget, lelah banget, dan udah nggak ada tenaga nih. Nah, di momen sekali lagi saya naik tanjakan, di bayangan saya, di pikiran saya waktu itu kayak saya sudah berteriak, I need help. Udah nggak tahan nih, udah capek banget nih, udah nggak ada tenaga. I need help. Nah, siapa di antara kita yang seringkali dalam kehidupan ini kita itu ngerasa capek? Kayak, udah gak kuat lagi nih gue. Udah give up lah. Udah gak bisa handle. Baik mungkin dalam relationship kita, mungkin dalam kita dengan keluarga kita, ataupun saat ini mungkin merasa capek banget dalam hal keuangan kita, ataupun dalam hal kesehatan kita, sekolah kita, banyaknya tugas dan lain sebagainya, ataupun juga merasa mungkin pekerjaan kita. Nah, kalau kita merasa mungkin di momen-momen ini kita merasa, aduh iya nih, aku nggak kuat, capek banget. Kita bisa sama-sama tulis di kolom komentar di bawah ini, capek banget. Nah, itulah yang namanya kita manusia. Seringkali kita itu sebagai manusia berusaha jadi sekuat tenaga. Bahkan dituntut untuk jadi kuat seringkali, ya kan? Dari kecil pun sering dididik, sama mama papa kita, you can do it, kamu pasti bisa, pasti kamu kuat. Kalau kamu jatuh dibilang, it's okay, bangun sendiri, it's okay, nggak apa-apa, sakit dikit, it's okay, kamu pasti kuat, kamu pasti bisa. Kalau kita mungkin lagi ngerengek abis jatuh gitu ya, nangis-nangis, kita dibilang, jangan dikit-dikit nangis dong, usaha dulu. Wah, cuman gitu aja kok. Ayo bangun. Nah, kita dituntut di dunia ini, kita dituntut untuk terus menjadi kuat. Bahkan orang tua kita juga seringkali juga mendidik pastinya, ayo, be strong, you can do it. Atau kita sebagai orang yang sukanya itu people pleaser. Sukanya itu kita please everybody. Kita sukanya itu membuat orang lain tuh pokoknya harus happy lah. Maka aku akan jadi happy. Atau mungkin kita sukanya jadi orang yang pendamai. Kalau kita bisa connect-kan teman baru kita merasa, wah, I'm so happy, I'm so proud kalau mereka itu bisa getting well, mereka bisa getting along, mereka bisa saling akrab, bisa saling jadi, pokoknya kita bisa jadi konektor dan bahkan pendamai buat kawan-kawan kita. Itu kayaknya kita happy banget. Tetapi endingnya apa nih? Seringkali kehidupan kita akan jadi fatigue, yaitu kelelahan, lesu, nggak bertenaga lagi. Nah, di suatu titik kita yang namanya manusia itu seringkali jadi capek banget untuk jadi hero of everything. Nah, kalau ini adalah kita atau Anda yang lagi melewatinya, maka this message itu spesial buat Anda. Mari kita tulis di kolom komentar di bawah ini, spesial for you. Sekali lagi, special for you. Nah, kenapa sih kok spesial? Kenapa sih kok cerita tentang hal ini? Karena justru di momen capek banget, itu justru momen kita itu menyadari bahwa ternyata itu kita sebagai manusia itu nggak bisa handling ourselves dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi justru ada sadar bahwa ada supranatural yang melebihi kekuatan kita sendiri yang tidak pernah kita sadari seringkali biasanya. Nah, sekali lagi kalau kita di season ini
kalau kita di season dimana kita capek, kita lelah, kita merasa lemah, gak ada tenaga lagi, maka this message I dedicate it for you. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan tentang menjadi kuat. Dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Ini kata-kata yang Yesus sendiri yang dia ucapkan. Kita siap ya, sama-sama kita bisa dengerin. Dan sekali lagi ini by the way Tuhan sendiri yang mengucapkannya dalam kata-kata ini. Yaitu mari kita baca sama-sama dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, Tuhan tuh menyebut di perjanjian lama itu seringkali dia itu selalu menyebut dengan kata-kata hukum Taurat atau kitab para nabi. Yang kita tahu kalau hukum Taurat itu seringkali mengenai aturan-aturan gitu ya. Nah, dilanjutkan dengan ayat berikutnya yaitu 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Mari kita sama-sama ulangin dan ucapkan dimanapun kita berada saat ini ya. Mari kita ulangi dan katakan siapapun yang melakukan dan mengajarkannya. Yuk mari kita ucapkan sekali lagi, 2, 3. Siapapun yang melakukan dan mengajarkannya. Dan di ayat berikutnya, di ayat yang ke-20, perhatikan. Tuhan Yesus juga berkata, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dikatakan tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, padahal orang-orang yang datang pada saat itu, Tuhan itu lagi di atas pegunungan dan banyak orang yang lagi mendengerin dia. Bayangin nih, kalau orang lagi capek, maunya gimana nih? Maunya diberi semangat, bener nggak? Kalau orang lagi capek, maunya itu dikasih encourage supaya lebih diinspirasi, supaya lebih semangat lagi. Tetapi pada saat itu kok aneh ya? Tuhan Yesus malah dia bilang tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat nggak bisa masuk surga. Wow, langsung pasti yang denger kaget banget dong, shock banget. Loh. Bukannya ini sesuatu yang susah? Gimana ya kita bisa follow all the rules, gimana kita bisa follow semua aturan, gimana caranya kita itu bisa jadi lebih benar dari ahli Taurat, gimana caranya kita bisa lebih benar dari orang-orang Farisi, gimana nih? Nah, tetapi kita perlu ingat, kalau kita baca ayat, kita perlu tahu bahwa perikop itu dan ayat itu ditujukan kepada siapa. Nah, ini nih, clear banget dijelaskan bahwa ternyata Tuhan Yesus itu lebih pointing kata-kata tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Itu maksudnya justru mereka, Tuhan Yesus tuh pointing ke orang-orang itu, orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus berkata, kalau kamu tidak melakukan yang lebih baik, tidak melakukan yang lebih daripada hidup ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengatakan itu untuk lebih pointing ke orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa nih? Karena di ending cerita ini, di Matius 5 ayat yang ke-48, Tuhan juga akhirnya mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Nah, kenapa nih? Kok kita poin dari ayat ini apa nih kira-kira? Nah, Tuhan Yesus itu lebih pointing ke orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi bahwa mereka itu lebih mungkin berusaha dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi dari ayat terakhirnya dari perikop ini, dia lebih mengatakan haruslah kamu tuh justru sempurna
sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Yang sekali lagi lebih pointing to Jesus. Bukan hanya dengan kekuatanmu, bukan hanya kamu melakukan yang terbaik dari usahamu, tetapi lebih direction-nya Tuhan itu lebih mengenai balik lagi ke Tuhan. Balik lagi, jangan mengusahakan dengan performance-mu sendiri, mengusahakan dengan usahamu sendiri, tetapi balik lagi ke Tuhan. Mari kita lebih berserah kepada Tuhan. Mari kita lebih mengandalkan kekuatan Tuhan. Sekali lagi endingnya Yesus pointing untuk kembali ke Tuhan. Yang justru malah define, justru menjelaskan gimana pentingnya dan gimana kekuatan Tuhan itu bisa sempurna dalam kehidupan kita. Jadi kita itu harus aware ya bahwa kekuatan kita secara manusia itu sangat lemah dan justru ada batasnya. Justru kita lebih diajarkan gimana kita bisa depend on God daripada kita depend on ourselves. Jangan seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang mereka mengandalkan aturan, mereka mengandalkan kalau seperti ini harusnya hukumannya seperti ini, kalau seperti ini maka kamu akan gini. Tapi sekali lagi Tuhan mementingkan dan pointing terakhirnya yaitu lebih untuk depend on God, lebih untuk menyerahkan dan mengandalkan Tuhan pada saat kita itu merasa lemah atau lelah dalam kehidupan ini. Ya walaupun kita lihat kalau di film-film ya kan, saya nggak tahu sih ada beberapa judul mungkin ya, apalagi yang film Korea itu mungkin Crash Landing on You kalau nggak salah. Saya bukan orang yang suka lihat drakor, jadi saya nggak tahu. Tapi banyak film yang seringkali, apalagi kalau filmnya mengenai peperangan gitu ya, pada saat mereka tuh sekarat, waduh kayak udah lemes gitu kan antara hidup dan mati. Pasti ada aktor yang mungkin walaupun dia dalam keadaan lemah dan lemas dan lelah, udah nggak ada tenaga, tapi tetap bisa bilang, you can do it, come on. Kita pasti bisa bertahan, kita pasti kuat, kita pasti bisa menang nih lewat peperangan ini. Wow, waktu kita ngelihat aktor yang seperti itu kayaknya, wow gila, kayak wah kuat banget ya dia, kayak cool banget ya, keren banget ya. Bener nggak? Nggak ada yang kalau dalam sebuah film aktornya itu waktu dia merasa kayak lemas, lelah, terus dia menyerah, lalu kita bilang, wow, ini nih aktor satu ini keren. Gak ada kan? Tetapi selalu yang kuat itu yang selalu dikagumi. Waktu kita melihat orang yang kuat, kita selalu, oh, I respect him or her, gitu kan? Nah, tapi kehidupan kita ini memang selalu mengajarkan untuk terus stay kokoh, untuk bisa terus solid dan kuat dimanapun dan apapun kondisinya. Tetapi message hari ini kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan ajarkan itu justru sangat berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Dan saya ingin kita semuanya melihat bagaimana Tuhan itu mengajarkan tentang menjadi kuat dari sisi yang berbeda. Kita perlu banget untuk memperhatikan ini. Nah, sekali lagi justru lain dari budaya yang di dunia ini kita dituntut untuk selalu jadi strong, ya kan? You can do it, you are so strong. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan hal yang sangat berbeda dan Tuhan menyebut justru inilah definisi kuat. Ya, bagaimana itu kira-kira? Kita mau lihat lagi dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Mari kita baca ya sama-sama ya, dimanapun kita, di rumah, di kamar, dimanapun nih. Mari kita baca sama-sama. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, menggenapi di sini itu dimaksudkan yaitu menyelesaikan. Kalau sudah digenapi itu berarti sudah diselesaikan. Siapa yang menyelesaikan di sini? Yaitu Yesus. Mari kita tulis di kolom komentar di bawah ini, Yesuslah yang menyelesaikan. Sekali lagi, Yesuslah yang menyelesaikan. Menyelesaikan kemana? Ya, menyelesaikan ke tujuan yang Bapa di surga inginkan. Waktu Tuhan dia bilang, aku akan menggenapi semua aturan yang aturannya itu banyak banget, yaitu 600 lebih aturan yang dipersingkat di 10 perintah Allah. Itu pun udah susah banget buat kita untuk bisa stay ikutin dari 10 perintah Allah itu, ya kan? Tuhan benar-benar serius nih sama kalimatnya.
aku akan jadi penggenapannya katanya. Nah, kalau sesuatu sudah digenapi, ya udah kan, kita move on, bener nggak? Kalau sudah selesai dan sudah digenapi, ya ayo, let's move on. Mari kita nggak mempermasalahkan lagi yang udah di belakang-belakang, udah nggak usah nengok lagi yang di belakang-belakang. Mari kita udah nggak usah gosipin lah tentang yang belakang-belakang. Kita udah move on karena udah selesai, udah digenapi. Siapa yang menggenapi? Sekali lagi, yaitu Yesus. Nah, kalau kita contohnya nih, kalau kita udah naik ya dari SD ke SMP, gitu kan? Kalau udah naik dari SD ke SMP, kita ganti ya seragamnya, ya kan? Kita udah ganti. Nah, masa sih kita masuk ke SMP lagi kita pakai seragamnya SD dan ikutin pelajaran yang SD dulu bahas? Nggak mungkin kan? Pasti kita move on. Nah, sekali lagi kalau kita dari SMP ke SMA ataupun dari SMA menuju ke university, ya udah kita nggak perlu ngulangi lagi jenjang yang sebelumnya. Tapi kita move on, udah selesai, udah digenapi, udah finish, it is finished. Mari kita move on, naik kelas yuk. Jadi mari kita nggak terus bahas apa yang ada di belakang. Nah, kalau kita capek banget, kita ingat nih bahwa kita itu no longer us but Jesus performance. Nah, kalau kita bilang loh perjanjian lama kalau gitu nggak penting dong. Wah, nggak juga, itu penting dong. Karena perjanjian lama itu banyak hal yang membuat kita itu relevan dengan kehidupan kita di dunia ini. Banyak hal yang kalau kita di dunia ini, karena kita masih hidup di dunia, kita selalu harus terus follow the rules ya. Kalau kita lagi di jalan, kita ngelihat lampu lalu lintas, merah ya harus berhenti. Itu relevan banget dengan perjanjian lama, bukan berarti nggak penting. Tetapi justru lewat perjanjian lama dan lewat aturan, lewat gimana kalau di dunia ini tuh harus follow all the rules, kita banyak melihat justru perkara dahsyat itu dinyatakan waktu kita merasa capek dan justru bisa diingatkan kembali kita tuh perlu banget untuk pointing ourselves to Jesus. Ini penting banget untuk kita tahu. Kalau perjanjian lama itu seperti yang dunia saat ini kita jalanin, yaitu bahwa kita itu hidup lebih ke performa manusia kepada Tuhan. Sekali lagi perjanjian lama atau kehidupan kita yang sekarang ini sekali lagi lebih ke aturan dan gimana kalau kita menaati maka kita jadi bagus, jadi baik nih, dinilai baik. Kalau kita nggak menaati, kita punya having bad attitudes, maka kita akan dihukum dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi perjanjian lama itu mengenai performa kita, gimana baiknya kita, usaha kita, supaya bisa dinilai baik terhadap Tuhan. Tapi sekali lagi kita tahu bahwa perjanjian lama ataupun kehidupan kita saat ini bukan based on our strength. Kita nggak akan bisa untuk semua aturan kita bisa taati. Yang setuju katakan yes. Nah, kita tahu waktu kita di dunia ini, kita seringkali mungkin orang lain nggak tahu kalau kita lagi bohong, orang lain nggak tahu kalau kita lagi berpikir negatif gitu kan. Nah, kita tahu bahwa kita itu nggak bisa di dunia ini hidup dengan kekuatan kita sendiri. Maka perjanjian lama, yes, relevan dengan kehidupan kita. Kita seringkali kepingin mencapai goal tertentu ataupun punya visi tertentu, mimpi tertentu, tapi di tengah jalan kita mengalami capek, kita mengalami lelah, dan perlu banget mengingatkan kita bahwa tentang keberadaan Tuhanlah yang akan merubah konsep ourselves performance to Jesus performance, ke perjanjian baru yang yaitu Yesus performa, bukan lagi kita. Sekali lagi, kalau kita merasa di dunia ini capek, yes, karena kita tinggal di dunia yang banyak aturan, dan kalau kita do this maka hasilnya seperti ini. Tapi kita perlu tahu bahwa manusiawi kita itu seringkali bisa capek, dan waktu kita capek, mari Tuhan Yesus ingatkan di message hari ini bahwa Yesus sudah memberikan anugerah, sudah memberikan favor-nya Dia, bahwa kamu bisa mengandalkan aku. Kembali lagi kepada Tuhan, dan gimana performance Tuhan lah yang menjadi fokus kita, bukan lagi performance kita. Jadi it's okay kalau kita lagi capek banget, it's okay, it's normal banget. Sekali lagi, kalau kita capek banget, kita ingat no longer us but Jesus performance. Nah, di ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan meniadakan dari hukum Taurat.
sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Which is yang menggenapi itu siapa? Ya Tuhan sendiri. Tuhan yang accomplish. Jadi kalau udah ada aturan yang terlalu bikin kita hektik, bikin kita kelelahan, mari kita ingat bahwa Tuhan itu sudah menggenapi dan Tuhan sudah accomplish well. Tuhan sudah menyelesaikannya, udah finish. Nah, manusia itu nggak bisa lepas dari yang namanya aturan, ya kan? Apalagi kita hidup dalam keluarga pun ada yang namanya aturan. Kalau habis makan, cuci sendiri piringnya. Kalau habis makan sesuatu, ada bungkusnya, harus dibuang ke sampah. Banyak aturan yang kita nggak bisa lepas sebagai manusia dan hidup di dunia ini. Nah, kalau kita berhasil di satu aturan, tapi kita gagal di aturan yang lain, ya sama aja bohong dong. Nah, maka kita udah gagal total. Jadi sekali lagi kita sebagai manusia itu nggak mungkin dan nggak akan bisa kita follow all the rules dan bahkan menaati semua aturan. Bahkan di rumah pun kalau ada aturan, simple banget, ya kan? Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau kamu habis makan snack, bungkusnya buang ke tong sampah. Tapi hal simple seperti itu pun seringkali kita kadang lupa, bener nggak? Nah, kalau kita sebagai manusia, kita tuh nggak mungkin bisa mengandalkan kekuatan sendiri dan kita pasti gagal lah, udah capek banget. Tapi waktu kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan, I need your help. Udah nggak tahan, udah nggak sanggup, aku bosen lah, capek untuk to be strong. Maka Tuhan pasti jawab, Tuhan tahu. Tuhan jawab, aku tahu. Because akulah yang menciptakan manusia. Karena akulah yang menciptakan kamu manusia, yang which is lemah, weak. Nah, kalau kita capek banget, ingat sekali lagi, no longer us, but Jesus performance. Lalu, apa yang bisa kita lakukan waktu kita merasa capek banget? Aduh, gimana nih? Aku nih sekolah lewat online, susah banget buat aku bisa fokus, dan lain sebagainya, atau mungkin. Tapi kira-kira apa nih? Apa yang bisa kita lakukan kalau gitu? What can we do then? Yang pertama, sadar kalau manusiawi kita itu memang lemah. Mari sama-sama katakan di kolom komentar, sadar kalau manusiawi kita memang lemah. Kita ini manusia yang lemah. Jadi kalau kita merasa harus bisa strong dimanapun kita berada, nggak nangis, nggak pernah mungkin sedih, kita pasti capek, pasti kita merasa lelah, pasti kita ada suatu titik yang kita merasa aku nggak bertenaga lagi nih, aku nggak punya gairah untuk bisa hidup nih, punya semangat lagi. No. Tapi sekali lagi kita perlu sadar kalau manusiawi kita itu memang lemah. Kita itu manusia yang lemah. Kenapa? Karena tubuh kita aja diciptakan Tuhan, yaitu dari debu dan tanah. Mari sama-sama katakan, debu dan tanah. Nah, gimana kita bisa strong seperti Yesus? Nggak bisa, karena sekali lagi Tuhan menciptakan kita itu, manusiawi kita itu berasal dari debu dan tanah yang which is lemah. Jadi mari kita sadari kalau manusiawi kita itu memang lemah. Sekali lagi bukan berarti kita malas-malasan dan gampang cepat menyerah ya, tapi lebih menyadari who we really are before God. Siapa sih diri kita itu dibanding dengan kekuatan Tuhan? Dan juga justru pada saat kita bisa menerima kelemahan kita, seringkali orang lain itu bisa more relate, lebih bisa terhubung, lebih bisa terbuka dengan kita. Kawan-kawan kita lebih bisa terbuka dengan kita. Oh, ternyata sama ya. Ternyata kamu juga bisa capek ya. Walaupun kamu orang yang percaya Tuhan, ternyata kamu juga bisa lelah ya. Ternyata kamu juga bisa merasa pusing dan stres dan capek ya. Oh yes. Sekali lagi, orang lain, kawan kita, keluarga kita kan bisa terus relate, terus terhubung dengan kita dan be open, terbuka dengan kita. Waktu kita terbuka dengan kelemahan kita, kita merasa oh capek, it's okay for people to know us kalau kita lagi capek. Daripada kita berusaha untuk terus strong, terus bersemangat, dan terus kayak nggak pernah stres, nggak pernah pusing. Orang jadi mungkin takut gitu ya, wow orang ini kayak sakti banget ya, kayaknya aku kalau compare dia
jadi negatif, mungkin jadi pesimis dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi sadari bahwa manusiawi kita itu memang lemah. Dan yang kedua, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu rest upon Him. Mari sama-sama kita ucapkan rest upon Him. Jadi di poin yang kedua ini kita diingatkan bahwa jangan kita underestimate kalau kita itu merasa lemah. Karena justru di saat kita lemah, kita melihat kekuatan yang lebih lagi dalam kehidupan kita. Yang percaya katanya yes. Ya, the more we feel weak, the more power yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Seperti waktu saya tadi bersepeda, waktu saya merasa, waduh aku lemah, I need help. Waktu saya nggak malu-malu, maka ada orang yang menolong saya, maka ada Pastor Elia yang berusaha untuk menolong saya. Waktu saya mungkin diam-diam, merasa mungkin malu dan lain sebagainya untuk mengakui bahwa ada satu titik di mana manusia itu capek banget, maka mungkin kita rugi sendiri, ya kan? Mari kita sekali lagi, the more we feel weak, the more power yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Maka kalau kita lagi dalam kondisi lemah, season kita lagi low, kita tuh jangan malah mikir, wah aku ini apes memang kok. Minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, aduh apes banget nih aku. Sekali lagi, jangan kita mengatakan mungkin kalimat berikutnya, wah kenapa ya? Kok aku apes gini? Apa karena aku mungkin melakukan kesalahan yang sama mama itu yang lalu ya? Atau mungkin karena aku bohongin papaku itu ya yang lalu ya? Atau mungkin kita mikir, oh ini pasti, pokoknya mikir yang jelek-jelek, yang negatif. Nah mari kita hilangkan semua pikiran itu dan kalimat itu dalam benak kita, dalam otak kita, karena kita mau berpikir yang diubahkan dari sisi yang Tuhan mau ajarkan hari ini, yaitu justru season di mana kita merasa capek banget, season low ini adalah kesempatan untuk Tuhan bekerja. Mari sama-sama katakan, 2, 3, kesempatan untuk Tuhan bekerja. Kita bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, kesempatan untuk Tuhan bekerja. Nah, seringkali waktu kita kondisi lemah, justru disitulah Tuhan mau nyatakan bahwa Dia bekerja lebih lagi dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah satu ayat yang kita bisa lihat dari kehidupan Paulus, 2 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, sekali lagi waktu kita capek, mari kita ingat, no longer us, but Jesus performance. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita sadari. Yang ketiga yaitu point ourselves to Jesus. Mari sama-sama katakan, point ourselves to Jesus. Kalau kita merasa capek, mari kita terus fokus lagi kepada Tuhan. Terus lagi memikirkan tentang Tuhan. Mari kita terus point ourselves to Jesus. Cerita kehidupan Paulus yang dulunya itu adalah dia Saul. Saul ini bisa dibilang dia itu gangster, ya. Dia sukanya itu, kalau gangster kan kayak ngeri banget gitu ya. Apa-apa dikit dibunuh gitu kan. Apa-apa dikit dia nggak suka, langsung yang dia benci langsung dibunuh. Nah, dia ini kayak sekilas bisa dibilang gangster gitu kan. Kalau dia benci seseorang, dia langsung bunuh orang itu. Bahkan kalau anak kecil pun dia nggak suka, pokoknya nggak sesuai yang dia mau, dibunuh. Dia nggak pandang bulu, dia bukan orang yang nggak tega, main feeling, tetapi dia lebih sesuai dengan, pokoknya kalau nggak gini ya harusnya gini. Kalau nggak gini, nggak sesuai aturan ya harusnya memang dihukum seperti ini. Nah, sekali lagi kalau dia nggak suka, dia langsung bunuh nih orang itu. Nah, Saul ini dia nggak suka dengan orang yang percaya sama Tuhan. Waktu dia dengar tentang Tuhan dan pengorbanannya di kayu salib, mengenai anugerahnya, mengenai waktu kamu salah, you just say sorry, minta ampun sama Tuhan, and your sins was forgiven. Nah, waktu dia mendengar tentang Tuhan dan pengorbanannya di kayu salib, dia merasa nggak relevan dengan kehidupan dia yang selama ini terbiasa hidup dengan aturan dan rules. Dan seperti perjanjian lama ya kan, hidup sesuai aturan, hidup sesuai hukum, hidup sesuai all the law. Nah, tetapi pada saat kehidupan Saul bertemu dengan Tuhan,
ini harus kita perhatiin nih. Hidupnya Saul berubah 180 derajat. Ya kan? Berubah 180 derajat dan namanya pun menjadi Paulus. Nah, waktu Saul menjadi Paulus, dia sudah converted, dia udah berubah to a new lifestyle, di kehidupan yang baru dan dia mengerti dalam perjanjian baru itu bahwa hidup itu bukan lagi aku, tetapi sekali lagi Jesus performance. Bukan lagi kekuatanku, tetapi lebih ke kekuatan Tuhan, performance Tuhan. Mengandalkan tentang Tuhan. Trusting in Jesus. Nah, pada saat Paulus fokus kepada Yesus, yang dulunya dia gangster dan suka membunuh, tetapi justru waktu dia berubah menjadi Paulus dan ketemu Tuhan, dan udah mengandalkan yang namanya Tuhan, dia bisa berkata loh, dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10, mari kita simak sama-sama. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10, karena itu aku senang, dalam Inggrisnya I'm content, kayak aku puas katanya dia, dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dia yang dulunya gangster, dia selalu follow all the rules. Kalau kamu nggak follow, ya kamu dibunuh. Kalau kamu nggak follow, ya kamu selalu dihukum. Tetapi justru berubah waktu dia ketemu Tuhan dan diubahkan menjadi Paulus, kehidupannya dia bisa bilang bahwa I'm content. Saya ini puas, saya senang dan rela di dalam kelemahan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. So weird, right? Tapi ini yang terjadi. Waktu Tuhan menjamah dan dia sadar bahwa gak bisa lagi, kehidupanku ini ada satu titik yang merasa capek, lelah. Tetapi waktu Paulus sadar bahwa kalau aku lemah, itu justru ada kekuatan Tuhan yang bisa dinyatakan malah lebih besar lagi. Nah, di ayat yang ke-9 tadi jelas bahwa Tuhan juga berkata, 2 Korintus 12 ayat yang ke-9a, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sekali lagi mari kita point ourselves to Jesus waktu kita merasa capek banget. Waktu kita merasa lemah, mari sama-sama kita katakan ayat ini dan tulis ya di kolom di bawah ini, kuasaku menjadi sempurna. Sekali lagi mari kita ketik di bawah ini, kuasaku menjadi sempurna waktu aku capek banget. Dan mari kita back to Him, back to Jesus, and He is always pointing ourselves back to Jesus. Waktu kita merasa I can't do it, but He can. Waktu kita merasa we cannot do it, but He can. Waktu mungkin kamu merasa oh you can't, but He can. Yesus bisa, Jesus can and will strengthen us. Jadi kesimpulannya hari ini, kalau kita sering di dunia ini, yang sekarang saat ini kita masih hidup di dunia ini, kita terus dididik menjadi ayo, you have to be strong, kamu bisa, kamu kuat. Dunia menuntut kita menjadi kuat. Tapi kalau ada titik di momen kita merasa aku capek, aku lelah, it's okay, it's normal. Dan Tuhan mau mengajarkan bahwa kehidupan ini seringkali memang relevannya dengan aturan-aturan. Tetapi Yesus mau mengubahkan itu kepada momen dan lifestyle yang bahwa kamu hidup itu oleh anugerah dan bukan lagi kekuatanmu, tapi based on Jesus performance. Bukan lagi our performance, but Jesus performance. Tetapi Yesus sekali lagi terus mengingatkan bahwa mari kita sadari kita terus mau mengandalkan Tuhan. Kalau kita capek, it's okay. People will relate, lebih terhubung dengan kita dan lebih menyadari, oh it's okay to be weak. Karena Tuhan justru mau menyatakan kekuatannya waktu kita merasa lemah. Jadi kalau kita capek banget, ingat no longer us but Jesus performance. Dan apa yang perlu kita lakukan hari ini, apa yang perlu kita sadari yaitu what can we do dan kalau kita merasa capek. Yang pertama, sadar kalau manusiawi kita memang lemah. Dan yang kedua, kita rest upon Him, berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, terus fokus akan kebesaran Tuhan. Mari kita sama-sama doa ya. Tuhan terima kasih buat hari ini. Kalau secara manusiawi kita itu ada titik dan momen di mana kita merasa lemah,
tidak bertenaga lagi, merasa lemas, dan merasa mungkin stres, pusing dengan mungkin relationship kita, dengan financial kita saat ini, atau di season apapun. Kalau kita merasa season ini adalah season low banget, mari kita buang semua pikiran-pikiran negatif. Dan mari kita terus berserah kepada Tuhan. Dan kita mau menyadari yang pertama, yaitu kita menyadari bahwa manusia kita memang lemah. Tuhan menciptakan kita dari debu dan tanah yang iris weak, yang memang lemah. Dan yang kedua yaitu mari kita sama-sama terus bersandar dan mengandalkan Tuhan. Kita ingat kita punya Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita terus fokus kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menyelesaikan, sudah menggenapi semua aturan-aturan, semua hukum-hukum, dan gak lagi kita harus menyombongkan diri, atau gak lagi kita harus berusaha dengan performance kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita menyadari bahwa Tuhanlah yang bisa kita andalkan dan kita bisa percaya seluruhnya. Dan mari kalau kita yang merasa capek banget Tuhan, kita boleh Tuhan saat ini dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri yang akan menyatakan, Engkau sendiri yang akan memberikan semangat hidup, Engkau sendiri yang bisa terus memberikan kekuatan, terus bisa mengangkat setiap kehidupan kita, dan kita bisa menang hanya karena Tuhanlah yang memberi kemenangan atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang Engkau bagikan untuk kami Tuhan, untuk kehidupan kami, baik kesehatan Tuhan, baik keluarga kita, dimanapun kita berada Tuhan. Kami bersyukur kalau kami terus bisa menyadari bahwa kasih Tuhan, berkat Tuhan itu selalu ada buat setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama kita katakan amin. Nah, mari kita sama-sama terus ikuti minggu depan, jadi jangan lupa ya. Oke, see you, God bless.